Oke, kembali lagi dengan saya Tiada Eliwena Putra Matia Adoy dari Prodi Sistem Informasi Stikom Ujian Indo Kupang, mahasiswa semester 3. Di sini saya akan membuat tugas KAP Komunikasi Antar Personal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan IT di dunia maya. Oke, kita ke pengertian kejahatan IT di dunia maya atau cybercrime. Pertama, apa itu kejahatan IT di dunia maya atau cybercrime? Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi yang terus berkembang. Contoh kejahatan IT di dunia maya, pertama, memasukkan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini marak terjadi kepada para public figure atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun kloningan, pemalsu biasanya akan semakin cepat mendapat korban. Cybercrime model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara transfer ke rekening tertentu. Jadi, jangan mudah percaya jika Anda dihubungi seseorang yang mengaku sedang membutuhkan bantuan. Kedua, fenomena ransomware WannaCry. Beberapa tahun lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus Anda lakukan adalah membayar sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. Jenis-jenis kejahatan IT di dunia maya atau cybercrime. Pertama, pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena tidak menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Kedua, cyberteroris. Cyberteroris merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberteroris kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Ketiga, hacking. Jenis cybercrime berikutnya adalah hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapat keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Keempat, carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian, barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapat uang. Kelima, defacing. Di antara tindakan cybercrime sebelumnya, defacing bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena para pelaku defacing biasanya menyasar website-website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. Keenam, cyber squatting. Istilah cyber squatting mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di tanah air. Wajar, memang pasalnya tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak memiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tembusan yang nilainya tidak wajar. Ketujuh, cyber tipe squatting. Hampir mirip dengan cyber squatting. Tindakan cyber tipe squatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran.
Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama, domain, serta kelalaian pengguna yang cara memeriksa ulang URL website perusahaan. Salah satu tujuan dari cyber theft scraping adalah untuk menjatuhkan citra baik dari brand bersangkutan dengan cara melakukan tindakan penipuan atau hal-hal ilegal lain yang melanggar undang-undang. Kedelapan, menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling terbanyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Berikut beberapa contoh konten ilegal yang masuk dalam ranah cybercrime, diantaranya adalah video porno, penjualan senjata api ilegal, jual beli narkotika, dan lain sebagainya. Ke-9, malware. Seperti yang sudah kami jelaskan di dalam artikel tentang bahaya malware, Anda harus lebih waspada jika tidak ingin komputer atau website mengalami kendala secara umum. Malware terdiri dari berbagai jenis, ada virus, trojan, hardware, worm, browser hijacker, dan lain sebagainya. Cara mengatasi kejahatan IT di dunia maya. Pertama, membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindakan cybercrime tidak semakin merugikan adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegakan hukum nantinya akan membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. Kedua, membentuk lembaga penanganan khusus. Anda tentu tidak asing dengan divisi cybercrime Mabes Polri. Nah, saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindakan kejahatan di ranah digital. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime. Kendati demikian, hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Ketiga, memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, Anda bisa menambahkan beberapa add-on seperti sertifikat SSL pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik dan jaringan untuk memproteksi server. Setelah itu kita ke kesimpulan. Ini adalah kesimpulan saya. Itulah penjelasan singkat tentang pengertian cybercrime, kejahatan IT di dunia maya. Jenis-jenis kejahatan IT di dunia maya hingga cara mengatasinya. Saat ini, aktivitas cybercrime memang meningkat pesat jika dibandingkan beberapa tahun lalu, ketika internet belum memiliki banyak pengguna. Berikut dengan mengetahui informasi di atas, semoga kita bisa lebih waspada sehingga kejahatan yang terjadi di dunia maya ini tidak menimpa kita sampai kapanpun juga. Oke, terima kasih.